Coba bayangin deh, uang terus masuk ke rekening, bahkan waktu Anda lagi tidur. Kedengarannya mustahil ya? Enggak juga. Hari ini kita bakal bedah tuntas caranya ngebangun aliran duit yang datangnya bukan dari gaji, tapi dari aset-aset yang Anda punya. Ini adalah konsep yang benar-benar bisa mengubah peta keuangan Anda selamanya. Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Bangun pagi-pagi, nerobos macet, kerja banting tulang seharian, pas akhir bulan, lihat saldo rekening, kok rasanya duit cuma numpang lewat doang. Saya yakin banyak banget di antara kita yang ngalamin ini. Rasanya tuh kayak frustrasi, kejebak dalam siklus kerja, gajian, abis terus-terusan. Soalnya, dari kecil kita itu dididik untuk cari yang namanya pendapatan aktif. Gampangnya kita tukar waktu dan tenaga kita buat dapat uang. Ya kayak di gambar kiri itu, kita lari terus di roda hamster. Kalau kita berhenti lari, ya udah duitnya juga berhenti. Tapi tahu nggak? Ada level selanjutnya, yaitu pendapatan portofolio. Nah, di sini permainannya beda. Bukan kita lagi yang kerja buat uang, tapi uang dan aset kita yang jungkir balik kerja buat kita. Jadi, gimana caranya kita bisa lompat keluar dari roda hamster itu? Jawabannya ada di konsep yang satu ini. Yuk kita kupas lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya pendapatan portofolio itu, dan kenapa ini bisa jadi tiket emas kita menuju kebebasan finansial. Gampangnya gini deh, ini tuh duit yang ngalir dari aset yang Anda miliki, bukan dari jam kerja Anda. Bisa dari dividen saham yang dibagikan perusahaan, keuntungan pas Anda jual aset, atau uang sewa dari properti. Intinya, rekening Anda tetap terisi, bahkan pas Anda lagi liburan atau lagi santai. Inilah yang namanya bikin uang kerja buat kita. Dan jujur ya, tujuan akhirnya tuh bukan cuma jadi kaya raya. Bukan. Tujuan utamanya adalah kebebasan. Coba deh bayangin, misal, biaya hidup Anda sebulan itu 10 juta. Terus, portofolio aset Anda ternyata bisa menghasilkan 11 juta per bulan. Nah, di detik itu terjadi, selamat. Anda sudah merdeka secara finansial. Anda udah nggak lagi bergantung sama yang namanya gaji bulanan. Oke, terus mesin uangnya apa aja nih yang bisa kita pakai? Biar gampang, saya bakal bagi jadi 3 pilar utama. 3 jenis aset yang paling umum dipakai orang buat ngebangun portofolio yang kuat dan solid. Nah, ini dia 3 jagoannya. Pertama, ada saham. Ini kita sebut aja mesin utama buat pertumbuhan jangka panjang. Kedua, ada properti. Wah, ini sih rajanya pemasukan pasif. Dan yang ketiga, emas. Ini jaring pengaman buat portofolio kita. Masing-masing punya peran yang beda banget, tapi justru itu yang bikin mereka saling melengkapi. Saham itu pada dasarnya adalah cara kita buat jadi pemilik secuil dari perusahaan-perusahaan raksasa. Keren kan? Nah, kita bisa dapat untung dari 2 jalur. Pertama, dari kenaikan harga sahamnya. Itu yang disebut capital gain. Kedua, dari pembagian laba perusahaan ke kita sebagai pemilik. Itu namanya dividen. Anggap aja ini adalah motor utama buat melipat gandakan uang Anda dalam jangka panjang. Sekarang, kalau Anda punya modal yang sedikit lebih besar, properti ini juaranya arus kas atau cash flow. Kita ngomongin soal rumah kontrakan, kamar kos-kosan, atau ruko yang disewain. Duit sewa masuk terus secara rutin, wujud barangnya jelas ada, dan nilainya juga cenderung naik dari waktu ke waktu. Ini cara klasik, tapi wah efektif banget. Nah, emas ini perannya unik banget. Tujuannya itu bukan buat bikin Anda kaya mendadak, tapi buat ngejagain kekayaan yang udah susah payah Anda kumpulin biar nggak kegerus inflasi. Biasanya nih, kalau ekonomi lagi goyang, emas justru jadi pahlawan. Anggap aja ini nyawa cadangan atau tombol darurat di dalam portofolio investasi Anda. Oke, kita udah tahu apa aja mesin-mesin uangnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya? Yuk kita bahas strategi dan yang nggak kalah penting, pola pikir yang benar buat memulai perjalanan ini. Jadi gimana cara praktisnya? Pertama, dan ini hukumnya wajib, sisihkan di awal begitu gajian. Pokoknya bayar diri ada dulu, jangan nunggu sisa. Kedua, langsung alokasikan minimal 10-20% dari gaji Anda itu ke portofolio investasi. Dan ketiga, ini bagian tersulitnya. Lakukan ini secara konsisten, setiap bulan, tanpa alasan. Anda nggak perlu jadi jenius, cukup jadi orang yang disiplin. Kenapa sih konsisten itu penting banget? Karena ada satu kekuatan magis di dunia investasi yang namanya bunga majemuk, atau compounding interest. Artinya, keuntungan investasi Anda bahkan menghasilkan keuntungan lagi dan lagi. Persis kayak bola salju yang ngegelinding dari atas bukit. Awalnya kecil, tapi makin lama makin besar. Makanya, makin cepat Anda mulai, hasilnya bakal makin dahsyat. Tapi kita juga harus realistis. Investasi itu pasti ada resikonya.
Jadi ada beberapa aturan main penting. Pertama, jangan pernah pakai uang dapur atau uang buat kebutuhan pokok. Selalu gunakan uang dingin. Dan yang paling penting, diversifikasi. Jangan taruh semua telur Anda di dalam satu keranjang. Jadi kalau saham lagi merah, mungkin properti atau emas Anda lagi hijau. Jadi, inilah inti dari semua obrolan kita. Pada akhirnya, ini bukan lagi soal seberapa gede gaji yang kita terima, tapi ini soal seberapa pintar kita mengubah cara pikir kita. Dari seorang pekerja yang mencari uang, menjadi seorang pemilik yang bisa bikin setiap rupiah yang kita punya kerja keras buat kita. Jadi, setelah kita lihat 3 pilar ini, saham si mesin pertumbuhan, properti si raja arus kas, dan emas si jaring pengaman, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Kira-kira mesin uang mana yang paling menarik buat Anda? Mesin mana yang akan Anda bangun lebih dulu? Karena pilihan Anda hari ini akan sangat menentukan masa depan finansial Anda.